Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah instansi mengkaji dari mana asal dan mengapa macan tutul Jawa tiba-tiba muncul di desa Kutamandarakan, Maleber, Kuningan, Selasa lalu. Miris, bertahun-tahun seorang ibu yang mengalami gangguan mental tinggal bersama anaknya di rumah yang tidak layak huni bahkan terancam ambruk. Menikmati suasana dan kuliner nostalgia khas Nusantara di Purwakarta. Penyaluran bantuan langsung tunai mungkin sudah sering kita temui. Tetapi bagaimana jika bantuan atau santunan diberikan secara digital? Inilah yang dilakukan Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut bersama Hidir Foundation pada 8.000 anak yatim dan 2.000 warga kurang mampu di Tasikmalaya dan Ciamis. Warga berdatangan di tempat acara santunan di Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Acara mengusung tema Sedekah dan Doa Kemerdekaan digelar Hidir Foundation bersama Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, BNPB, dan sejumlah lembaga akademik. Tidak tanggung-tanggung, santunan akbar ini akan menyasar 8.000 anak yatim piatu dan 2.000 warga kurang mampu di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis. Mereka menggelar program santunan akbar berbasis teknologi digital melalui Information Digital System atau IDS yang menggunakan barcode pribadi. Barcode yang datang ke sini adalah orang yang jelas alamatnya, jelas tempatnya, jelas kondisinya, tidak menimbulkan kepanikan. Semangat! Merdeka! Semangat! Setiap penerima bisa menukarkan bantuan senilai Rp20.000 ke berbagai UKM yang tersedia. Ini katanya di scan dulu barcode-nya, terus ke kasir, terus kita ambil ini makanan apa yang mau diambil. Berapa nilainya, Bu? Ada yang 5.000, ada yang 10, semuanya 20.000. Gitu. Totalnya 20.000 ya. Kalau ibunya seperti ini? Enggak lah, gampang kayak gini ya. Gampang cuma antri doang. Antri ya? Misalkan antri semuanya juga antri. Oh gitu ya, siap. Bagi para manula, cara ini tergolong sulit. Tetapi mereka tetap senang mendapatkan bantuan meskipun tetap harus antre. Bahkan aksi dorong sesama penerima juga terjadi. Padahal jumlahnya sudah sesuai dengan data. Kita ada pembagian. Yang pertama adalah sedekah senilai 20.000 yang kita kerjasamakan dengan semua UKM-UKM yang ada di masyarakat sekitar. Sehingga mereka bisa melakukan, yang pertama masyarakat bisa melakukan transaksi pembelian, kemudian UKM pun menggeliat. Untuk menggugah semangat ini apa? Kita adalah mereka, mereka adalah kita. Karena mereka akan memerdekakan kita di masa yang akan datang. Selain santunan digital, panitia juga memberikan paket gizi dan bingkisan untuk menunjang kesehatan anak-anak seperti roti, makanan ringan, serta susu. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ratusan warga menyerbu Basar Buku di Padalarang, Bandung Barat. Dalam basar dijual hampir 2 juta eksemplar buku dengan harga yang terjangkau. Setelah antri berjam-jam, ratusan warga berlarian berebut troli di Parayangan Convention Center, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis kemarin. Bukan untuk berebut beli makanan, namun para pengunjung ini berebut untuk membeli beragam jenis buku dalam bazar. Ya, di tengah lesu dan menurunnya minat baca, namun sebagian masyarakat masih tetap antusias untuk mencari buku pilihan di bazar yang menyediakan hampir 2 juta eksemplar buku. Harga buku yang dijual sangat murah, mulai dari Rp20.000 hingga Rp250.000. Bazar buku terbesar di Indonesia ini memiliki berbagai jenis buku, mulai dari novel, komik, buku anak-anak, non-fiksi dengan beragam bahasa, termasuk Inggris dan Korea. Iya, dari kemarin. Sudah ditunggu ya? Iya.
Tapi memang sering kalau misalnya memang ada pameran buku ini. Iya, kita sering nyari buku. Ini borong buku banyak ini untuk apa sebetulnya? Ya inilah ada teman-teman yang nitip juga. Jenis buku apa aja? Ya banyak children, non-fiksi, macam-macam. Harganya, oke. Terus dengan harga yang terjangkau tuh kita bisa dapat kualitas yang bagus impor. Oke. Harganya, terus variasinya juga. Oke. Buku yang kita bawa juga kontennya jauh lebih banyak. Jadi kita bawa lebih dari 1 juta buku dan kita guarantee kalian akan terus menemukan judul baru setiap harinya. Bazar buku ini digelar di 5 kota besar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan literasi sekaligus menumbuhkan kembali minat baca. Sebab saat ini minat baca buku sudah tergeser dengan perkembangan teknologi dengan keberadaan gadget atau akses ponsel pintar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Nah, ingin mencari alternatif wisata yang segar sekaligus menikmati kuliner jajanan khas pasar. Saya punya rekomendasinya, tapi kita harus ke Purwakarta ya. Yuk kita lihat liputannya. Alunan suara lesung yang ditabuh bertalu-talu menyambut hangat kedatangan Anda jika berkunjung ke Pasar Sasagaran yang berlokasi di Desa Dangdeur, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Uniknya pasar ini yaitu lokasinya berada di tengah area perkebunan rindang sejuk dan alami. Di pasar ini, pengunjung akan menemukan berbagai aneka makanan dan jajanan tradisional khas Nusantara. Mulai dari aneka olahan singkong seperti urap, getuk, ketimus, gemblong, hingga misro. Tak hanya itu, jajanan tradisional lainnya seperti kue apem, dodongkal, dodol wijen, klepon, hingga kue ali juga tersedia melimpah di sini. Banyaknya ragam jajanan yang ditawarkan membuat pengunjung merasa bernostalgia dengan kenangan masa kecil. Apalagi sebagian jajanan tradisional ini kini sudah mulai sulit ditemukan. Ini makanan saya dari kecil. Nanti ingat masa lalu Bu ya? Iya. Masa kecil. Karena ada kegiatan ibu gitu ya. Jadi ada pasar tradisionalnya buat yang ada di rumah gak ada kegiatannya. Selain jajanan, di Pasar Sasagaran juga tersedia makanan tradisional dengan aneka lauk. Bahan dari singkong, ada urap singkong, ada urap talas, ada ketimus, ada gemblong, ada opak dari ketan. Pokoknya makanan khas, kebanyakan khas Sunda. Tradisional semua berarti itu ya? Iya, tradisional semua. Hadirnya Pasar Sasagaran diharapkan dapat melestarikan dan mempopulerkan kembali jajanan maupun makanan tradisional khas Nusantara, serta membantu para UMKM. Ya mudah-mudahan ini bisa menarik minat masyarakat lah, bisa meningkatkan UMKM di sini. Di sini itu pasar ini memakai konsep jajanan tradisional. Jadi ini hanya khusus jajanan tradisional zaman dulu, ya. Tidak ada yang jualan zaman sekarang. Artinya jualan jajanan yang itu zaman dulu seperti sorabi, getuk dan lain-lain lah zaman dulu. Pasar Sasagaran digelar hanya 1 hari dalam sepekan. Gimana nih, tertarik dan ingin bernostalgia jajanan masa kecil? Bisa datang ke Pasar Sasagaran. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.